Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Davina Putri dengan NIM 63240696 dari kelas 634A13. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema pembenaran kaidah kebahasaan pada tokoh publik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kaidah kebahasaan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai isi video yang akan dianalisis nantinya. Video yang akan saya analisis ialah merupakan cuplikan program Prosi yang dipandu oleh Rosiana Silalahi dengan narasumber Gubernur Maluku Utara yaitu Ibu Shirley Juanda. Dalam wawancara tersebut dibahas mengenai tudingan adanya konflik kepentingan karena narasumber diketahui memiliki saham pada beberapa perusahaan tambang di wilayah yang dipimpinnya. Pewawancara mengajukan berbagai pertanyaan kritis mengenai transparansi, kepemilikan saham, kewenangan gubernur terhadap perizinan tambang itu sendiri, hingga dampak pertambangan terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Di sisi lain, narasumber memberikan klarifikasi serta argumentasi mengenai posisinya sebagai gubernur sekaligus pemegang saham terutama tambang. Melalui video ini, kita tidak hanya dapat melihat proses tanya jawab antara pewawancara dan juga narasumber, tetapi juga dapat mempelajari bagaimana penggunaan bahasa dalam sebuah wawancara formal. Oleh karena itu, saya mengidentifikasi berbagai kaidah kebahasaan yang muncul serta menilai apakah penggunaannya sudah tepat dan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasannya, saya terlebih dulu akan menjelaskan bagaimana pengertian wawancara dan juga kaidah kebahasaan itu sendiri. Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan melalui kegiatan tanya dan juga jawab antara pewawancara dan narasumber, dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat mengenai suatu topik tertentu. Dalam sebuah wawancara, biasanya pewawancara berperan mengajukan pertanyaan secara terarah, sedangkan narasumber memberikan informasi, pendapat, maupun klarifikasi berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuannya. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah wawancara tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari pertanyaan yang diajukan, tetapi juga penggunaan bahasa yang jelas, efektif, dan mudah dipahami oleh pendengar. Dalam kajian bahasa Indonesia sendiri, penggunaan bahasa dalam suatu teks dipelajari melalui kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan adalah ciri-ciri atau aturan penggunaan bahasa yang menjadi karakteristik suatu jenis teks. Setiap jenis teks memiliki kaidah kebahasaan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Misalnya, teks prosedur lebih banyak menggunakan kalimat perintah, sedangkan teks berita lebih banyak menggunakan fakta dan juga data. Pada teks wawancara, kaidah kebahasaan bertujuan menciptakan komunikasi yang interaktif sehingga informasi dapat tersampaikan secara jelas antara pewawancara dan juga narasumber. Beberapa kaidah kebahasaan yang umumnya terdapat dalam teks wawancara antara lain pengguna kata ganti atau pronomina, kalimat tanya, kalimat pernyataan, konjungsi atau juga kata hubung, istilah teknis yang sesuai dengan topik pembahasan, serta penggunaan fakta dan data sebagai pendukung informasi. Selain itu, dalam wawancara, sering ditemukan beberapa kalimat argumentatif, karena narasumber biasanya memberikan alasan atau penjelasan untuk memperkuat pendapatnya. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi agar proses komunikasi yang berlangsung secara runtut, logis, dan mudah dipahami oleh audiens. Namun demikian, perlu dipahami lagi bahwa terdapat perbedaan antara lisan dan juga bahasa tulis. Pada komunikasi lisan, khususnya wawancara, yang dilakukan secara langsung, sering muncul kata-kata pengisi seperti atau pengulangan kata. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena pembicara membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum melanjutkan kalimat berikutnya. Sebaliknya, dalam bahasa tulis, kata-kata pengisi tersebut biasanya dihilangkan agar kalimat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang baku. Berdasarkan teori tersebut, saya akan menganalisis apakah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam wawancara program Prosi bersama Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley Juanda sudah sesuai dengan karakteristik teks wawancara. Analisis ini
akan difokuskan pada penggunaan unsur-unsur kebahasaan yang muncul selama proses tanya jawab serta menilai apakah penggunaannya sudah tepat. Langsung saja kita mulai pada video analisisnya. Baik, pada kaidah kebahasaan yang pertama, yang paling terlihat dalam video ini adalah penggunaan kata ganti atau pronomina. Selama proses wawancara, baik pewawancara maupun narasumber menggunakan berbagai kata ganti seperti saya, Anda, kami, kita, dan juga mereka. Misalnya, ketika Ibu Shirley mengatakan, untuk diketahui mungkin highlightnya pertanyaannya, apakah saya memiliki saham perusahaan tambang? Ya, saya memiliki saham. Dan itu ada di LHKPN kan? Dan itu ada Anda di terbuka LHKPN. Saya terbuka. saya memiliki saham dan itu ada di LHKPN. Penggunaan kata ganti tersebut sudah tepat karena membantu memperjelas siapa yang sedang berbicara dan kepada siapa pembicara ditujukan. Selain itu, penggunaan kata ganti juga membuat percakapan menjadi lebih efektif tanpa harus terus-menerus menyebut nama orang yang sama. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah kalimat tanya. Karena video ini merupakan sebuah video wawancara, kalimat tanya menjadi unsur paling dominan di sini. Pewawancara menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mendorong narasumber memberikan penjelasan secara mendalam. Contohnya, ketika Rosiana Silalahi bertanya, dielulukan sebagai seorang perempuan yang bisa memenangkan Pilkada Maluku Utara. Tapi dalam rentang 100 hari pemerintahan Bu Shirley, Anda dituding sebagai seorang yang memanfaatkan kebijakan kekuasaan oligarki untuk perusahaan tambang. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan satu kata, melainkan membutuhkan penjelasan yang panjang sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap. Selanjutnya, terdapat kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Setelah menerima pertanyaan, narasumber menjawab menggunakan kalimat-kalimat deklaratif yang berisi informasi dan juga penjelasan. Misalnya, ketika beliau menyatakan bahwa dirinya belum pernah menandatangani izin pertambangan sejak dilantik menjadi gubernur, dan menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan izin saat ini berada di pemerintahan pusat. 9 bulan, hari ini tanggal 20 November, saya belum tanda tangan memberikan referensi izin apapun. Dan untuk diketahui, Undang-Undang Minerba yang baru, kita, gubernur, tidak memiliki otorisasi. Kalimat seperti ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat dan menjadi dasar argumentasi untuk narasumber itu sendiri. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan konjungsi atau kata hubung. Dalam video ini, banyak ditemukan konjungsi seperti dan, tetapi, karena, apabila, jika, kemudian, bahkan, dan sehingga. Misalnya, ketika narasumber menjelaskan bahwa dirinya tidak menjadi pengurus perusahaan lagi karena sudah melepaskan kepengurusan sebelum dilantik sebagai gubernur. Pejabat publik tidak boleh menjadi bagian dari pengurus perusahaan. Ya, tidak boleh menjadi pengurus. Oleh karena itu, sebelum saya dilantik, saya sudah melepaskan kepengurusan saya yang aktif di semua PT yang saya miliki. Penggunaan konjungsi tersebut sudah tepat karena mampu untuk menghubungkan hubungan sebab akibat, pertentangan, maupun penambahan informasi, sehingga penjelasan menjadi lebih runtut dan juga mudah dipahami. Selanjutnya, terdapat penggunaan istilah teknis, karena topik yang dibahas berkaitan dengan pemerintahan dan juga pertambangan. Banyak istilah khusus yang digunakan, seperti LHKPN, Conflict of Interest, IUP, Satgas, Kementerian ESDM, Inspektorat, Tanah Adat, dan dampak lingkungan. Penggunaan istilah-istilah tersebut sudah sesuai dengan konteks pembahasan. Mengapa? Karena membantu menjelaskan isu yang sedang dibicarakan secara lebih spesifik.
Namun, bagi masyarakat yang belum memahami istilah tersebut, tentu diperlukan penjelasan tambahan agar informasi tersebut lebih mudah dipahami. Selain itu, video ini juga didominasi oleh kalimat argumentatif. Hampir setiap jawaban yang diberikan narasumber selalu disertai alasan atau bukti yang mendukung pendapatnya. Misalnya, ketika beliau menjelaskan bahwa kepemilikan saham telah dilaporkan dalam LHKPN sejak lama, dan dirinya telah berkonsultasi dengan ahli hukum mengenai kepemilikan perusahaan oleh pejabat publik. Penyampaian argumen seperti ini bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penjelasan yang ia berikan. Selanjutnya, untuk kaidah kebahasaan berikutnya, yaitu pengguna fakta dan juga data. Dalam wawancara ini banyak informasi yang disampaikan berdasarkan angka maupun kondisi nyata. Contohnya, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 39%. Masih terdapat sekitar 1.200 km jalan yang belum dibangun. Serta terdapat 11 warga yang sempat ditahan akibat konflik lahan. Penuh, walaupun pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia 39% kuartal 3, tidak inklusif, tidak ada pemerataan, masih banyak rumah tidak Jadi layak artinya huni. Bu Sherly mengaku Penyampaian data ini membuat isi dari wawancara itu sendiri menjadi lebih objektif, karena tidak hanya berdasarkan opini saja, tetapi juga didukung oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya akan membahas kaidah kebahasaan dalam video ini sudah benar atau belum. Menurut analisis dari saya sendiri, secara umum penggunaan kaidah kebahasaan ini sudah sesuai dengan karakteristik dari teks wawancara itu sendiri. Mengapa begitu? Karena penggunaan kata ganti, kalimat tanya, kalimat pernyataan, konjungsi, istilah teknis, serta penyampaian fakta dan data telah digunakan dengan baik sehingga tujuan komunikasi dapat tersampaikan dengan jelas. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu dikoreksi nih. Apabila video ini dijelaskan menjadi teks tertulis yang formal, yang pertama adalah penggunaan kata pengisi atau filler, seperti dan, jadi, yang muncul cukup sering. Hal ini sebenarnya sangat wajar, karena wawancara dilakukan secara langsung tanpa naskah, sehingga narasumber membutuhkan jeda ketika berpikir. Akan tetapi, jika video tersebut dipublikasikan, mungkin sebagai artikel atau karya-karya tulis, kata-kata tersebut sebaiknya dihilangkan agar kalimat menjadi lebih efektif. Hal kedua, adanya campuran bahasa Indonesia dan juga Inggris. Misalnya kalimat I know, I declare everything, everyone can judge me. Penggunaan bahasa campuran masih dapat diterima dalam komunikasi lisan, terutama ketika narasumber ingin memberikan penekanan terhadap suatu pernyataan. Namun, apabila mengikuti kaidah kebahasaan Indonesiaan yang baik dan benar, kalimat-kalimat tersebut sebaiknya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar lebih konsisten. Selain itu, terdapat beberapa penggunaan bahasa tidak baku, seperti kata enggak, kan, dan beberapa pengulangan kata yang muncul secara spontan. Dalam komunikasi lisan, hal tersebut tidak akan menjadi masalah, karena percakapan secara langsung itu terjadi secara alami. Tetapi, apabila disusun menjadi naskah resmi, kata-kata tersebut tidak perlu perlu diganti dengan bentuk baku. Misalnya, tidak menggantikan kata enggak, atau menghilangkan pengulangan kata yang tidak diperlukan agar kalimat itu sendiri menjadi lebih efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa video wawancara ini telah menerapkan berbagai kaidah kebahasaan yang menjadi ciri khas teks wawancara, seperti penggunaan kata ganti, kalimat tanya, kalimat deklaratif, konjungsi, istilah teknis, serta penyampaian fakta dan juga data. Unsur-unsur tersebut membuat proses komunikasi antara pewawancara dan narasumber berlangsung efektif, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa penggunaan bahasa yang kurang sesuai apabila ditinjau berdasarkan kaidah kebahasaan Indonesia baku.
Melalui analisis ini, kita dapat memahami bahwa kaidah kebahasaan tidak hanya dipelajari dalam teks tertulis saja, tapi juga dapat diamati dalam komunikasi lisan, khususnya pada kegiatan wawancara ini. Dengan menganalisis kaidah kebahasaan, kita dapat menilai apakah suatu informasi disampaikan dengan jelas, logis, efektif, dan mudah dipahami oleh pendengar. Oleh karena itu, kemampuan menganalisis kaidah kebahasaan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan berbahasa sekaligus berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima dari berbagai media. Demikian video analisis saya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.